Buku Informatika, kelas 10 tahun 2021. Bab 5, Jaringan Komputer dan Internet. Subbab C, Proteksi Data saat berinternet. Teman-teman, pada dua subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana internet bekerja serta bagaimana komunikasi data melalui ponsel. Kedua hal tersebut adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari. Kalian pasti pernah mengakses sebuah website menggunakan ponsel dengan internet, bukan? Atau apakah kalian menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi? Ketika kalian mengakses website dan media sosial tersebut, apakah kalian merasa bahwa semua identitas dan data kalian aman berada di sana? Apakah kalian memahami betapa pentingnya menjaga data privasi yang kalian miliki, baik di dunia nyata maupun di dunia maya? Banyak sekali kasus di mana data seseorang digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Untuk memahami lebih mendalam, mari kita simak materi berikut ini. Tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi? Ini artinya, setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ilustrasinya, jika tidak terproteksi, Budi mengirim pesan melalui media sosial ke Joko. Sebelum sampai ke Joko, pesan dari Budi akan ditampung dahulu di server, lalu dikirimkan ke Joko. Pengiriman pesan antara Budi ke server dan server ke Joko adalah saat yang rentan. Apabila tidak terproteksi, akan dapat diakses oleh pihak ketiga, dalam hal ini kita sebut sebagai hacker. Inilah pentingnya enkripsi data ketika kalian terkoneksi dengan jaringan internet. Kalian harus memastikan bahwa aplikasi Messenger yang kalian gunakan memiliki fitur enkripsi supaya data yang kalian kirimkan aman terproteksi dan tidak bisa diketahui orang lain. Ketika kalian membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, apakah kalian tahu bahwa data yang kalian masukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Untuk memastikan ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau tidak. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya. Apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Apakah kalian tahu apa bedanya HTTP dan HTTPS? Hypertext Transfer Protocol disingkat menjadi HTTP, adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server, yaitu komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server ialah klien melakukan request ke server, kemudian server mengirimkan respons terhadap situs web. Respons yang dimaksud dapat berupa file yang akan ditampilkan di browser yang kalian gunakan. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi risiko informasi yang bersifat sensitif. Misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas.
Sertifikat SSL berfungsi untuk mengautentikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu, sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim. Pada website yang dilengkapi dengan SSL, ketika kalian menekan icon kunci, akan muncul informasi tentang validitas dari sertifikat tersebut. Jadi, sebelum kalian mengunjungi sebuah situs web, pastikan bahwa situs web tersebut aman. Teman-teman, kalian telah menyimak semua materi pada bab 5 tentang jaringan komputer dan internet. Selanjutnya, mari kita ukur pemahaman kalian pada bab 5 ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Simak pertanyaannya dengan baik ya. Soal pilihan ganda. 1. Konektivitas internet berkabel yang memanfaatkan jaringan kabel telepon untuk terhubung dengan jaringan internet antara lain ialah A. Dial-up dan GPRS, B. ADSL dan dial-up, C. GPRS dan TV kabel, D. Satelit dan Wi-Fi. 2. Diketahui bahwa Budi dan Cika berada di suatu lokasi dengan jarak 1 meter, tetapi dipisahkan oleh tembok. Karena satu hal, Budi ingin mengirim file kepada Cika melalui HP mereka yang sama-sama memiliki fasilitas koneksi kabel data, Bluetooth, dan Wi-Fi. Menurut kalian, koneksi apa yang bisa mereka gunakan untuk saling mengirimkan file pada kasus ini? A. Hanya koneksi Wi-Fi, B. Hanya koneksi Bluetooth, C. Koneksi Wi-Fi dan Bluetooth, D. Koneksi Wi-Fi dan kabel data. 3. Sertifikat SSL merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memproteksi data pada jaringan internet. Berikut ini yang merupakan fungsi lain dari sertifikat SSL adalah A. Melakukan autentikasi pada sebuah situs web untuk mengecek apakah situs web tersebut bisa diakses dengan cepat. B. Memastikan sebuah situs web yang dikunjungi merupakan situs web asli yang terjamin keamanannya. C. Mencegah adanya hacker yang mencuri data pribadi. D. Semua jawaban benar. Selanjutnya, mari kita melakukan refleksi pada materi di bab 5 ini. Sudah sejauh mana pemahaman yang dimiliki? Jawablah dengan jujur dan sesuai dengan keadaan ya. Mari kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. 1. Apakah kalian telah memahami konsep jaringan lokal dan jaringan internet? 2. Apakah kalian telah memahami konektivitas internet berkabel dan nirkabel? 3. Bayangkan jika tidak ada jaringan komputer. Bayangkan jika semua komputer hanya sendiri-sendiri atau stand alone dan tidak terhubung satu sama lain. Apa yang akan terjadi? 4. Akibat adanya konektivitas perangkat, apa saja yang harus diwaspadai terkait data yang kita kirimkan dari perangkat kita? Teman-teman, kalian telah menyimak materi pada subbab C mengenai proteksi data saat berinternet. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai jaringan komputer dan internet, kalian dapat mengunjungi situs-situs website yang tersedia pada halaman 108 pada buku informatika kelas 10 ini. Terus dengarkan buku audio ini ya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.